Doa adalah persekutuan dengan Tuhan atau bercakap-cakap atau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa merupakan berkat dan hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati, memusatkan pikiran dan berserah secara penuh pada belas kasihan Tuhan. Atau dalam doa juga kita biasa memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Bahkan dalam doa kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Dalam doa juga kita menaikkan seluruh permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa betapa penting doa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah orang-orang percaya. Kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dengan tema jalan salibnya membuat manusia hidup bermartabat, dan tema mingguan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ditanya bagi kehidupan kita siapa itu Yesus, maka semua kita pasti akan menjawab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah, bahkan Yesus itu Allah sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan, seorang Allah kenapa harus berdoa? Padahal Dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dalam bacaan ini Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dengan teliti kita akan jumpai di sana bahwa sebenarnya Yesus mau menunjukkan jati dirinya sebagai seorang manusia. Bacaan ini mau mengingatkan kehidupan saudara dan saya bahwa dalam kemanusiaannya Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus membutuhkan Tuhan. Yesus butuh Tuhan untuk menguatkan dia. Yesus butuh Tuhan untuk menghibur dia. Yesus butuh Tuhan untuk menghadapi persoalan yang akan ia jumpai. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, secara singkat Yesus mau bilang begini, semua kita murid-murid pada waktu itu dan saudara dan saya pada saat ini, kita punya salib yang sama. Tapi Yesus mau bilang biarlah salib itu yang saya pikul. Sehingga dia harus minta kepada Tuhan untuk kuatkan dia. Salib apa yang dimaksud oleh Yesus? Dosa yang ditanggung oleh Yesus karena kehidupan orang percaya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari bacaan firman Tuhan saat ini? Yesus yang adalah anak Allah, dia tidak mempertahankan miliknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mau menunjukkan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, bahwa dalam situasi yang demikian Yesus butuh dikuatkan. Sumber kekuatannya di mana Bapak Ibu? Sumber kekuatannya pada doa. Dia berdoa meminta Tuhan untuk menolong dia. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kira-kira kalimat ini berlaku sampai sekarang tidak? Berlaku Bapak Ibu. Sebab banyak orang Kristen yang ketika berdoa memilih untuk main HP. Ketika berdoa memilih untuk baca Alkitab. Ketika berdoa memilih untuk keluar merokok di luar. Banyak alasan yang dibuat untuk tidak berdoa.
Padahal yang kita pahami, yang kita mengerti, bahwa doa itu adalah kita bicara dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sementara bicara terus ada yang keluar, apa reaksi kita? Reaksi berarti orang itu dia tidak suka dengar yang kita bicara. Iya toh? Atau dia sudah bosan bicara terlalu banyak sehingga dia keluar. Pasti kita akan tersinggung. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita sementara bicara dengan Tuhan lalu kita balik belakang tinggalkan Tuhan, apa reaksi Tuhan? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang juga yang berkata bahwa saya bisa berdoa di rumah, tidak perlu ke gereja. Benar. Tapi bagaimana persekutuan Anda sebagai tubuh Kristus? Apakah tangan dapat berkata saya tidak butuh kaki, kepala dan sebagainya? Maka sebenarnya sebagai orang Kristen, dalam sebuah persekutuan kita harus ada dalam kebersamaan untuk saling mendoakan. Kapan kita berdoa untuk orang banyak? Saat kita berdoa dalam doa syafaat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita cermati dalam Injil Lukas ini, kita akan menemukan bahwa Yesus itu adalah seorang pendoa. Yesus berulang kali digambarkan oleh Lukas bagaimana dia berdoa, dan setiap momen-momen dalam pelayanannya dia tidak hanya mengandalkan kekuatan kemampuannya, tapi dia mengurungkan diri, mundur, mencari waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ketika ada persoalan, ketika ada masalah? Yang kita butuhkan bukan doa. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Apa yang harus saya buat? Tanpa kita bertanya untuk Tuhan, Tuhan, kira-kira maksud apa masalah ini? Dan apa yang harus saya buat? Yesus mau ajar bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa seorang anak Allah yang adalah Allah itu sendiri, dia meluangkan waktu, mencari waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita sulit mau bertemu dengan Tuhan, kita baku hitung saya pun kerja bagaimana. Kalau saya pergi ibadah, saya pun istri anak, saya pun suami, saya pun keluarga makan apa? Kita salah mengerti Alkitab. Kita tidak paham tentang Alkitab. Di dalam Alkitab bilang, janganlah kamu khawatir akan makan dan minum dan sebagainya, sebab Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu doa yang dicatat di Injil Lukas adalah doa Yesus di Taman Getsemani setelah makan Paskah. Yesus dan murid-muridnya keluar menuju Taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun. Karena godaan dan tantangan yang mengelilingi mereka, Yesus mendorong murid-muridnya untuk berdoa. Yesus mengajak mereka untuk berdoa sebab ada persoalan, ada tantangan yang akan dihadapi. Bapak Ibu, kalau Yesus punya kuasa, dia karena dia adalah Allah, kenapa dia harus takut dengan masalah? Kenapa dia harus takut dengan tantangan? Iya toh kalau kita bertanya. Tapi dia mau menunjukkan dalam kemanusiaannya dia tunduk dan taat. Dia mau memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Setelah nanti dia pergi, apa yang harus dilakukan oleh murid-murid ketika menghadapi persoalan? Kalau dalam kehidupan orang Kristen, saudara dan saya, kita akan mencari Tuhan itu pada detik-detik terakhir. Ketika kita sudah tidak mampu melakukan segala sesuatu, baru kita berteriak minta tolong untuk Tuhan. Betul? Betulkah tidak Bapak Ibu? Katong suke pepe dol setengah mati baru berteriak Tuhan. Nanti masih kuat kita berbuat. Nanti setengah mati baru minta ampun untuk Tuhan. Itu manusia kita. Itu orang percaya. Tapi Yesus berbeda. Yesus mau menunjukkan bahwa dalam menghadapi sebuah persoalan, sebelum melakukan segalanya, Yesus minta Tuhan bantu. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca bacaan ini, kita akan temukan bahwa Yesus berdoa bukan dalam otoritasnya sebagai anak Allah, bukan dalam otoritasnya sebagai Allah, tapi dia mau berdoa dalam kapasitas sebagai seorang manusia yang meminta supaya kalau boleh
kehendak Bapa yang terjadi dan bukan kehendaknya. Tapi kalau kita Bapak Ibu, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan itu dengar kita pun doa. Kalau bisa hari ini juga Tuhan jawab. Tapi kalau kita ingat minggu kemarin, penghambat doa, penghambat keselamatan itu apa? Ada yang masih ingat? Penghambat keselamatan itu adalah dosa. Dosa yang mana? Dosa itu pemberontakan kita terhadap kehendak Allah. Penyimpangan yang dilakukan terhadap perintah-perintah Allah. Penyelewengan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Itu dosa. Lalu kalau dosa sudah berlaku dalam kehidupan kita, kita berdoa untuk Tuhan, jangan mimpi kalau Tuhan jawab doa kita. Kalau kita belum selesaikan masalah kita dengan sesama kita, jangan mimpi Tuhan jawab doa kita. Kalau ada masalah dengan suami dan istri, jangan mimpi berdoa Tuhan jawab. Apalagi untuk bapak-bapak. Dosa terhadap istri merupakan faktor penghambat terbesar dalam doa seorang suami. Ya, Bapak Ibu. Dosa yang lain yang tidak bisa diampuni Bapak Ibu sudah tahu, kita tidak perlu jelaskan ulang. Tapi yang menjadi persoalan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana supaya doa kita itu benar dan didengar oleh Tuhan. Dalam bacaan ini Tuhan ajar luangkan waktu, cari tempat tersendiri untuk berdoa dengan Tuhan, sebab Bapa yang di sorga di tempat yang tersembunyi akan melihat dan menjawab itu dalam belas kasih-Nya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa, aku mohon jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Istilah cawan Bapak Ibu biasa digunakan oleh para penulis Alkitab untuk menggambarkan murka Allah. Jadi Yesus berkata, ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus mau berdoa semoga murka itu tidak jatuh menimpa kehidupan umat percaya, sehingga dia berdoa kepada Bapaknya supaya cawan atau murka Allah itu tidak datang. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca, mendengar cerita-cerita Alkitab bagaimana murka Allah datang menimpa kehidupan manusia. Yang pertama, murka Allah, ada yang masih ingat anak-anak sekolah minggu? Murka Allah datang itu tidak ada satu yang bisa lawan. Air bah yang pertama, binasa semua manusia, tinggal Nuh dan keturunan. Lalu yang paling terkenal apa tuh? Lot dan keluarga ketika Sodom dan Gomora. Istri Lot yang ingat harta balik muka ke belakang jadi tiang garam. Dan Sodom dan Gomora sampai dengan hari ini dipakai sebagai tanda ingat. Tapi ada film yang baru, The Pompai, itu juga menandakan murka Allah. Sodom dan Gomora dipakai sampai saat ini sebagai tanda ingat. Sodom, Bapak Ibu tahu tuh, Sodom. Jadi orang-orang yang melakukan sodomi itu neraka punya jatah. Itu sebagai tanda ingat bagi kehidupan setiap orang percaya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menyampaikan doanya kepada Bapa di sorga, apa yang terjadi dengan kehidupan para murid pada waktu itu? Ketika Yesus menyingkirkan diri berdoa, digambarkan di sana, Yesus berdoa sampai peluh jatuh di tanah dalam bentuk titik-titik darah. Apa artinya Bapak Ibu? Yesus berdoa secara sungguh-sungguh supaya kalau boleh murka itu jangan berlaku.
Yang terjadi setelah Yesus berdoa, dia menjumpai murid-murid. Murid-murid sudah tertidur. Dia berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab doa itu merupakan nafas kita. Yesus memberikan contoh bahwa dia seorang pendoa. Dia memulai segala sesuatu, mengakhiri segala sesuatu dengan doa, mendasarinya dalam doa dan meminta kehendak Bapa yang berlaku, bukan kehendak. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Banyak orang bertanya, mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya? Yang tadi dikatakan bahwa doa itu dia mampu mengubahkan segala sesuatu. Doa mampu mengubah kutuk jadi berkat. Doa mampu mengubah berkat jadi kutuk. Doa punya kuasa yang luar biasa. Tapi persoalan dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan secara kontinu? Kita keturunan Ishak. Saudara-saudara kita yang lain keturunan Ismail, yang adalah hamba, yang adalah budak. Tapi bagaimana mereka menyediakan waktu khusus 1 hari 5 kali? Mereka siapkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita 1 minggu 1 kali di gereja, 1 minggu 1 kali tiap kategorial. Tapi susahnya minta ampun untuk bersekutu dalam doa. Kita katakan bahwa kita adalah anak, karena memang kita adalah anak. Mereka adalah budak, anak yang lahir dari seorang budak. Tapi pertanyaan untuk saudara dan saya renungkan, kalau perbuatan mereka lebih baik dari perbuatan kita, mana yang diselamatkan? Ya, anak atau budak? Kalau seorang hamba yang setia, hamba yang baik, berlaku baik, dia pasti akan diselamatkan. Anak yang berlaku tidak baik, jangan mimpi karena jabatan kita anak lalu diselamatkan. Oh, tidak ada cerita. Tuhan bukan manusia. Tuhan bertindak adil. Pada waktunya setiap orang harus waspada, mempergunakan setiap waktu, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bagaimana kita berdoa, meluangkan waktu untuk berdoa sebagaimana contoh yang diberikan oleh Yesus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya setiap persoalan bisa Tuhan selesaikan, menggantikan kita dalam kehendak Tuhan. Kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6. Kita akan masuk dalam Minggu Sengsara yang ke-7. Di dalamnya kita akan bersama menghayati makna kematian dan kebangkitan Tuhan. Untuk saudara dan saya, dia mati, dia bangkit, bukan untuk dia, tapi dia mati dan bangkit hanya untuk saudara dan saya. Pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang harus kita buat sebagai bukti ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Jawaban itu ada pada masing-masing kita. Selamat menghayati Minggu Sengsara Kristus yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya.